Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Untuk Bapak Ibu Guru yang terundang dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022, alangkah baiknya kita mempersiapkan dari sekarang untuk menghadapi pretest agar kita lulus dengan nilai yang terbaik dan dapat mengikuti PPG dalam jabatan 2022. Berikut adalah soal-soal pedagogik. Yang pertama, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Nah, ingat ya, di sini dalam soal ini ada kata kunci mengidentifikasi masalah, kemudian diskusi dalam kelompok. Ingat ya, mengidentifikasi masalah berarti mencari solusi, memecahkan masalah. Jadi ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan kognitif. Kata kuncinya adalah mengidentifikasi masalah atau memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan interaksional adalah kemampuan hubungan kerjasama atau timbal balik antara dua pihak, seperti hubungan yang baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Yang C, kemampuan integrasi diri, itu adalah kemampuan penyesuaian diri, baik dalam lingkungan sosial, masyarakat, di sekolah, seperti itu. Kemudian yang D, kemampuan komunikatif, adalah kemampuan dalam menggunakan segi bahasa, baik dalam berbicara, berpidato, sesuai dengan topik, sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi, sesuai dengan situasi dan kondisi di saat dia berbicara. Jadi jawabannya adalah kemampuan kognitif. Next, yang kedua, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, ingat ya, yang A, kemampuan berkomunikasi, B, kemampuan untuk memecahkan masalah, C, kemampuan berinteraksi, D, kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Ingat, kognitif hubungannya adalah dengan mengidentifikasi masalah atau memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah yang B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A 0-2 tahun, B 2-7 tahun, C 7-11 atau 12 tahun, D 11 atau 12-14 atau 15 tahun. Nah, di sini ada kata kunci kaidah logika tapi dengan objek bersifat konkret. Bersifat konkret ini berarti masih dengan benda nyata. Nah, bersifat konkret ini sesuai dengan tahapan anak usia sekolah dasar. Jadi antara usia 7-12 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C, 7-11 atau 12 tahun. Keempat, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, global, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A, anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B, pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C, dominasi pengamatan bersifat egosentris. D, kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Nah, di sini kita perhatikan ada potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar. Ini adalah benda nyata. Benda nyata yaitu benda konkret yang dijadikan media. Berarti anak ini masih dalam tahapan operasional konkret. Jadi jawabannya adalah yang A, anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Soal yang kelima, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A, kognitif, B, sosial, C, emosional, D, moral. Kognitif tadi adalah berhubungan dengan kemampuan berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian yang B, itu kecerdasan sosial adalah kemampuan kematangan berpikir untuk membina hubungan sosial dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang C adalah kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan dalam mengenali emosi diri, mengelola, memotivasi diri, serta dalam membina hubungan dengan orang lain. Yang D, kecerdasan moral, yaitu kecerdasan dalam berpikir mana benar dan salah
atau etika dalam bermasyarakat. Jadi untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri itu termasuk kecerdasan dalam emosional yang C. Next, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar spiritual sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Nah, di depan sudah dijelaskan sosial emosional, kognitif, dan moral. Nah, di sini perkembangan sosial emosional adalah kemampuan berpikir dalam menjalin hubungan baik di lingkungan sosial, baik masyarakat, sekolah, serta dapat mengendalikan diri, memotivasi diri, serta mengenali dan mengelola emosional dirinya, emosi dirinya. Sehingga seseorang yang sudah dapat mengendalikan emosinya, dia tidak akan mudah tersinggung, bisa mengendalikan diri, bisa berbaur dengan teman-temannya yang berbeda pendapat, seperti itu. Kemudian yang kognitif tadi adalah kemampuan berpikir tentang memecahkan masalah, sedangkan moral adalah kemampuan berpikir mana yang baik dan benar, mana yang tidak benar dalam suatu tingkah laku atau etika. Sedangkan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang dapat meningkatkan pengembangan diri secara utuh. Nah, jadi di sini anak ini cenderung ingin menang sendiri, tidak memikirkan anggota yang lain. Dia ingin menguasai segala jalannya diskusi. Jadi, anak ini sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian jika ada yang memimpin diskusi, dia tersinggung. Jadi, dia mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional sehingga dia tidak bisa menjaga hubungan baik dengan anggota yang lain. Nah, seperti itu. Next, soal yang ketujuh. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Nah, kita bahas satu persatu dulu tahapan-tahapan dari moral spiritual. Tahapan yang pertama adalah tingkat prakonvensional pada usia 4-9 tahun. Pada tingkatan ini, cara penilaian moralitas dari suatu tindakan fisik secara langsung. Yang kedua, tingkat konvensional usia 10-15 tahun. Orang yang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya pada pandangan dan harapan masyarakat atau bersifat konformitas. Nah, di sini masih terpengaruh dengan standar-standar orang lain. Nah, yang ketiga, tingkat pasca konvensional atau usia 16 tahun. Di tingkat ini proses internalisasi berkembang secara utuh dan penilaian moral sudah tidak lagi tergantung dengan orang lain, sehingga dia sudah dapat memutuskan berdasarkan moral pribadinya sendiri. Next, soal 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Nah, tadi ada 3 tahapan ya, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Nah, di sini ada kata individu memandang. Kalau individu itu berarti berdasarkan dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri tanpa pengaruh atau didasarkan pada dasar-dasar orang lain. Dia sudah bisa memutuskan diri, mengambil putusan sendiri. Jadi yang cocok atau yang sesuai dengan perkembangan moral ini adalah tahapan pasca konvensional yang C. Next, 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik,
D. Memformulasikan tindakan. Ini perhatikan ya, ini ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian rekreasi dengan guru, kegiatan informal memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar. Ini informal ya, bukan formal. Nah, yang A ini mengemukakan gagasan itu biasanya pada kegiatan formal, pada kegiatan belajar mengajar, mengaktualisasikan diri juga dalam kegiatan belajar mengajar. Penciptaan hubungan yang baik ini masuk ya. Kemudian yang D, memformulasikan tindakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, menciptakan hubungan yang baik. Jadi antara guru dengan siswa dari kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi bersama. Nah, ini menciptakan kedekatan antara guru dengan siswa, menciptakan hubungan yang baik. Jadi jawabannya adalah yang C. 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Nah, di sini anak ini kurang bersemangat pada jam pulang sekolah. Bahkan dia tidak mau pulang, dia lebih senang tinggal di sekolah. Berarti jika tidak mau pulang dan lebih suka atau senang di sekolah, berarti ada masalah di rumah. Nah, dia tidak mau pulang, berarti kan ada masalah di rumah. Di rumah berarti hubungannya memiliki hambatan pengembangan pada faktor yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat. Jawabannya yang C. Jika intelijensi dan kognitif tidak mungkin ya. Intelijensi itu berpengaruh pada kecerdasan, tidak ada hubungannya dengan soal. Kemudian budaya dan pembiasaan. Di sini tidak ada budaya atau kebiasaan yang dijelaskan. Sedangkan emosional dan kepribadian di sini juga tidak dijelaskan anaknya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, yaitu berupa faktor keluarga dan lingkungan masyarakat. Mungkin ada sesuatu di keluarganya sehingga dia merasa kurang senang jika pulang sekolah. Jadi dia lebih bahagia berada di sekolah. Nah, demikian soal pembahasan pedagogik hari ini. Kita akan lanjutkan pada part 2 pedagogik selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.